kabarnya? Luar biasa ya. Masih setia mengikuti ibadah online? Saya harap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat, sukacita dan selalu bergembira. Karena kunci hati yang gembira adalah bersukacita. Yuk, tak sapa dulu untuk kelas balitanya mana? Oh ya, sudah banyak yang hadir ya. Yang kelas kecil. Iya, kelas besar. Ya, tak lupa yang kakak-kakaknya. Yang kelas tunas mana? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Karena pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun melalui ibadah online, kita tetap bersatu di dalam doa. Yuk, sebelum kita akan menaikkan syukur kita melalui doa, kita akan mengingat kembali Maret kita ya, karena sudah hampir 1 tahun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi melalui online ya. Kita tetap bergembira, makanya saya ajak teman-teman semua, adik-adik semuanya mengingat lagu Maret Sekolah Minggu. Tuhan, anak-anak luar biasa. Butini melihat anak-anak semua bergembira dan luar biasanya anak-anak bergandengan tangan dengan papa, mama, dengan kakak, dengan adik. Luar biasa ya. Semuanya masih mengingat Maret kita GITJ yang kita cintai ini. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian berikutnya, kita akan tunduk di dalam doa. Kita minta pimpinan Roh Kudus karena kita akan bersatu di dalam doa. Mari tangannya dilipat anak-anak semuanya. Mata ditutup, kita akan berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa melalui penyertaan-Mu di dalam kasih-Mu, di dalam penyertaan, di dalam setiap hati kami. Terlebih Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu GITJ Kudus Tuhan, mengikuti ibadah online. Meskipun Tuhan kami rindu untuk berjumpa langsung, tetapi itu tidak membuat kami merasa jauh di antara kami Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu Engkau menyatukan kami melalui ibadah online seperti saat ini. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, karena melalui puji-pujian ini Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu. Melalui doa ini Tuhan, kami boleh berbicara kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang luar biasa dan penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan pagi hari ini Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh memberikan yang terbaik hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa anak-anakku yang sangat Butini cintai. Kalian yang di rumah yang masih agak ngantuk, saya ajak kalian semua lebih bersukacita lagi ya. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk memperbarui hati kita saat ini. Kita akan muji Tuhan karena bila Roh Allah Tuhan hadir di dalam hati kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Mari adik-adik semuanya lebih semangat lagi. Kita akan menyanyikan lagu Ku Kan Menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya yang di rumah sudah bergembira, sudah berkeringat. Nah, saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bowo. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita akan menyanyikan lagu ini. Roh Kudus menyertai setiap hati kita, hati anak-anak sekalian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi ya, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan,
pagi anak-anak, kita tadi sudah memuji nama Tuhan bersama Ibu Ngatini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang nanti dibawakan oleh Bapak Bowo, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul ini ada di kitab Perjanjian Baru, ya benar sekali. Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian yang di rumah, yang saat ini mengikuti kebaktian ibadah sekolah minggu online, boleh dibantu ayah atau ibu, eyang, om, tante, kakak ya. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita hari ini belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Oke anak-anak, kita sudah siap ya? Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sampai di sini pembacaan kita Alkitab kita pada hari ini anak-anakku. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Bapak Bowo, mari kita berdoa menyiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami belajar secara daring, secara online, bakti bersama pada hari ini Tuhan, tapi kami percaya pertolongan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Ya, kita baru saja mendengarkan bacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Apa kabar adik-adik hari ini? Pasti semua sehat. Mari saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai Pentakosta. Nah, adik-adik masih ingat ada berapa hari raya yang pernah kita rayakan? Di antaranya ada Natal, ada Paskah, tetapi ingat gak? Ada satu hari yang penting yang ada dalam Alkitab kita. Apa itu? Ya, Pentakosta. Apa sih Pentakosta itu? Ada yang tahu nggak? Nah, di dalam tradisi Yahudi,
Pentakosta adalah sebuah perayaan awal musim panen atau disebut sebagai hari yang ke-50. Siapa yang tahu apa artinya panen? Nah, panen artinya mengumpulkan atau memetik hasil tanaman. Itu bisa berupa padi, sayuran, atau juga buah-buahan. Dan biasanya setelah para petani memanen hasil tanamannya, mereka akan berkumpul dan mengadakan pesta panen. Nah, kenapa mereka berpesta? Mereka berpesta karena mereka bergembira dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati tanaman mereka, sehingga tanaman mereka dapat menghasilkan buah dan sayuran yang berlimpah. Nah, itu juga dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di Yerusalem untuk merayakan pesta panen pada hari yang ke-50, sehingga disebut dengan Pentakosta. Nah, di sana ada banyak orang yang datang dari luar Yerusalem. Tiba-tiba, saat orang-orang banyak itu sedang berkerumun, terdengarlah suara tiupan angin yang begitu keras. Lalu bersamaan dengan suara angin itu, tiba-tiba muncullah seperti lidah-lidah api atau api yang berkobar-kobar. Nah, adik-adik pernah melihat nyala api? Nah, coba kalau kita menyalakan korek api atau lilin. Nah, tetapi pada saat itu tidak ada satupun orang yang menyalakan korek api atau lilin. Nah, lidah-lidah api itu turun begitu saja dari langit seperti hujan. Tetapi ingat ya, itu bukan air yang turun, melainkan api. Lalu lidah-lidah api ini hinggap di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Lah, kira-kira apa yang terjadi kalau api itu ada di kepala adik-adik semua? Nah, pasti akan terbakar ya. Nah, tapi anehnya saat itu rambut para murid Tuhan Yesus tidak terbakar. Tetapi saat lidah api itu menyentuh kepala murid Tuhan Yesus, mereka langsung dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini membuat mereka menjadi bersemangat untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan karyanya di dunia ini. Nah, adik-adik, ingat gak cerita minggu lalu? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika mau naik ke surga? Ya, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya. Dan Tuhan Yesus menggenapinya pada hari Pentakosta. Nah, apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh penghibur bagi umatnya. Ia diutus oleh Bapa di surga untuk menyertai, menolong, dan menghibur orang percaya dalam perjuangan hidup di dunia ini. Roh Kudus sendirilah yang memimpin para murid untuk berkata-kata dalam berbagai bahasa, sehingga perkataan mereka dapat dimengerti oleh orang banyak. Namun pada awalnya murid-murid Yesus ini agak tidak percaya, dia tidak mampu untuk menyampaikan Injil. Tetapi setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka diberikan keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita kepada seluruh bangsa. Nah, di sini banyak orang yang heran dan tercengang. Karena apa? Karena para murid Tuhan Yesus yang sederhana bisa berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti, sekalipun mereka dari berbagai bangsa. Banyak orang yang percaya bahwa itu adalah sebuah keajaiban dari Allah. Mereka percaya bahwa murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ada juga yang tidak percaya.
mereka malah justru mengejek bahwa itu loh, murid Tuhan Yesus sedang mabuk karena mungkin mereka banyak minum air anggur. Nah, adik-adik, murid Tuhan Yesus tidak sedang mabuk anggur, apalagi saat itu hari masih pagi. Tetapi itulah bukti bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka. Nah, adik-adik semua yang kasih Tuhan, apakah adik-adik juga mau dipakai oleh Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati adik-adik semua, yaitu hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa memohon agar Roh Kudus yang ada di dalam hati kita memimpin adik-adik agar selalu hidup taat seperti yang Tuhan mau. Gimana? Bisa ya? Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu online saat ini, saya akan mengajak adik-adik semua untuk membuka ayat hafalan yang terambil di dalam Mazmur 34 ayat 14. Yuk kita buka lagi Alkitab kita. Di dalam Mazmur 34 ayat 14. Yang beginilah isinya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, saya ulangi. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau telah memberkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan pada saat ini boleh menjadikan kekuatan dalam diri kami masing-masing, menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, dalam diri kami masing-masing dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang hidup Engkau mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri beritaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, seperti janjinya bahwa Tuhan tidak akan berubah, selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu akan meresponi kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan yang sudah disiapkan oleh orang tua kita, dan tentunya apa yang sudah kita siapkan dari tadi sebelum kita kebaktian. Kita akan menaikkan pujian Betapa Hatiku sambil kita memberikan persembahan buat Tuhan.
sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak, tiba saatnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan, dan kita akan berdoa juga untuk persiapan kita berpisah sementara, karena kita akan tetap berjumpa untuk ibadah online yang akan datang. Tetap semangat ya anak-anak. Mari kita akan lipat tangan kita tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar akan firman-Mu, bagaimana Tuhan akan selalu menyertai kami di dalam setiap keberadaan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau menyertai kami, maka kami tidak tahu harus berbuat apa. Untuk itu Tuhan, pimpinlah kami Tuhan. Pakailah kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, turut kepada orang tua dan hormat kepada orang tua, serta mengasihi dan menghormati teman dan sahabat kami dan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang sudah kami siapkan ini Tuhan. Kiranya persembahan yang sederhana ini Tuhan, itu berguna, itu bermanfaat bagi pelayanan kami, khususnya Tuhan untuk pelayanan di GITJ Kudus ini. Berkati ayah ibu kami Tuhan di dalam pekerjaan mereka, berkati untuk setiap pelayanan mereka Tuhan, sehingga dengan kekuatan dan kebaikan-Mu Tuhan, mereka tetap boleh menjadi saluran berkat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah untuk sementara Tuhan, tapi akan dipertemukan lagi untuk ibadah 1 minggu yang akan datang. Tuhan tetap sertai kami Tuhan, agar untuk hari-hari yang kami lalui Tuhan, baik persiapan kami di dalam meniti pendidikan kami, di dalam kami belajar online, di dalam kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah kami senantiasa Tuhan, menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya, segala doa dan ucapan syukur kami dan ibadah kami akhiri kepadamu ya Bapa. Kami mengingat segala kesalahan dan dosa kami, dan ampunilah segala dosa-dosa kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan lagu Bapa Terima Kasih. Sukacita, selalu memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Sampai berjumpa untuk ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.